Mereka masuk ke kota Tarim lewat daerah tersebut. Dengan apa? Dengan menunggangi kuda. Sehingga ketika orang yang melihat ada penunggang kuda yang masuk, ada penunggang kuda yang masuk dengan bahasa Arab, kheleh, kheleh, kheleh. Sehingga di tempat itu dijuluki dengan apa? Kheleh. Daerahnya namanya Kheleh. Dan yang pertama kali daripada yang singgah di tempat tersebut, namanya juga sama seperti Habib Husain Maula Khelah. Itu yang pertama kali singgah di tempat tersebut, sehingga dijuluki Husain ini karena tinggalnya di Kheleh, jadi sahib Kheleh. Jadi apa? Maula Kheleh. وفي مساحة مسجده في يوم عرفة يجتمعون أهل التريم كلهم يقرون دعاء عرفة في ساحة مسجد الحبيب حسين مولى خيله. Yang mana di situ tadi beliau sampaikan bahwa Al Habib Husain itu membangun juga di tempat tersebut satu masjid. Yang biasanya seperti kebiasaan orang-orang Tarim di situ, mereka memiliki satu majelis yang biasanya majelis itu digelar di samping Masjid Maula Khelah ini, Habib Husain ini. Di tempat tersebut yang berada di tempat Al-Kheleh. ممكن مسيال تربة سيدنا الفقيه، ممكن شعب النعير، ممكن شعب عديد، لما لا؟ ساحة حبيب حسين مولى خيله في يوم عرفة، ما في ساحة ثانية يجتمعوا فيها. شوف تخصيص التشريف، ساحات كثير. Majelis yang ketika itu dilakukan oleh penghuni kota Tarim di sahah ataupun halaman daripada Masjid Al-Habib Husain yang berada di Kheleh itu dilakukan di Yaumu Arafah, di hari Arafah, untuk menyamai orang-orang yang ketika itu wukuf di Arafah, mereka duduk di tempat tersebut di halaman Masjidnya Habib Husain Maula Khelah. Beliau menyampaikan bahwa banyak halaman-halaman yang lain, bisa di halaman daripada pemakaman Zambal ataupun daripada gunung-gunung yang terkenal di kota Tarim, daerah Tarim yang memiliki keistimewaan. Tetapi keistimewaan diberikan kepada halaman masjidnya Al Habib Husain Maula Khelah untuk duduk di setiap tahunnya penghuni kota Tarim, bahkan orang-orang yang di luar, untuk wukuf di tempat tersebut menghadiri majlis di halaman Masjid Al Habib Husain Maula Khelah. كل سنة وفي أفضل يوم يوم عرفة بين الظهر والعصر إلى المغرب. Setiap tahunnya majlis tersebut dan di waktu yang paling mulia, yaitu apa? Di hari Arafah. Duduknya mereka di mana? Di halaman Masjid Al Habib Husain Maula Khelah. لكن ونشطكم شوية نكتة لطيفة، ونشطكم في مولا خيله سببوا مشكلة في تريم. Dia akan menyampaikan cerita lucu sedikit tentang Maula Khelah juga yang ada di kota Tarim. لقب تريم خيل خيلتين، لقب سيون جره في تريم وانت مولا خيل، خلاص يلا ما في حد وصل مولا خيله بتريم، روح سيون. خيله لقب سيون، لقب تريم. انتقل جدهم الحبيب علوي بن عبد الله مولا خيله إلى سيون عشان لقب. انت كل يوم مولا خيله لقبنا تريم. جروه. Dia menyampaikan bahwa kota di Hadramut itu memiliki julukan. Julukan itu seperti ejekan, yang mana penghuni kota tersebut kalau diucapkan ucapan itu biasanya marah. Di kota Sewon julukannya jurro, artinya tarikan. Di kota Tarim julukannya apa? Kheleh, yaitu kuda tadi. Maka di situ Habib Husain, dia katakan di sini Habib Husain yang pertama kali tinggal di sana. Mereka penghuni kota Tarim seakan-akan mengusir daripada keluarga Maula Kheleh. Karena apa? Karena di situ namanya ada julukan yang tidak baik yang disebutkan di kota tersebut. Kalau menyampaikan orang ini Maula Kheleh, jadi julukannya sendiri. Maka seakan-akan ditarik oleh orang Sewon untuk tinggal di tempat tersebut. جده الحبيب علي بن عبد الله دخل هاجر من تريم إلى مدينة سيئون، وقبره ومشهده معلوم في آخر القرن العاشر أول القرن الحادي عشر، وكان معروفا بقوة الحال والولاية الحبيب علي بن عبد الله مولا خيله. Yang pertama kali masuk ke kota Sewon daripada Maula Khelah tadi Habib Alwi bin Abdullah Maula Khelah. Pertama kali beliau masuk ke kota Sewon, beliau ini orang yang sangat luar biasa, memiliki hal yang sangat luar biasa, rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala yang banyak sekali. كان حاله قوي حار شديد من أهل مقام الفزعة، مقام قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله خلقا من خلقه خلقهم لقضاء حوائج يفزع إليهم الناس عند شدة.
yang mana makam beliau itu memiliki kedudukan yang sangat agung. Orang-orang itu semua banyak yang takut kepada beliau, sehingga kalau ada permasalahan ataupun kesulitan, orang-orang tersebut pasti akan mendatangi daripada Al-Habib Alwi bin Abdullah Mulakhila ini, yang dijuluki dengan Maqam Al-Faza'. Maksudnya apa? Orang-orang ketika sulit, ketika ada musibah ataupun apa, datangnya kepada beliau. ومن أهل مقام الدرك الذي قال فيهم القرآن ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ثم ختم الآية لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا. يعني بهم الله يرحم الكافر قبل المسلم، يؤخر عذابه، يرحم الكافر قبل المسلم في القرآن. Yang mana beliau pun juga termasuk memiliki kedudukan daripada maqam darak, yang artinya orang yang ada di sekeliling beliau, di tempat beliau, di kota beliau, senantiasa akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada bencana. Yang mana di dalam Al-Quran pun sempat disebutkan di dalam ayatnya, kalau bukan karena orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ayat tersebut diakhiri, kalau mereka tidak ada di tempat tersebut, la'adzabna, mereka akan diazab. Siapa mereka? Bukan orang yang beriman, tapi orang-orang yang kufar akan mendapatkan azab. Berarti orang tersebut ketika berada di tempat itu membawakan rahmat bukan kepada orang yang beriman saja, tetapi orang yang kafir pun bisa diangkat bencananya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keberadaan orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang seperti ini diantaranya Habib Alwi bin Abdullah Mulakhila. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم لم تعلموهم ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا. حتى نساءهم الملخيلة حال قوي. في كلام الحبيب علوي بن شهاب يقول في عصر الشيخ أبو بكر كانت امرأة من الملخيلة ولية. يقول الشيخ أبو بكر كل الأولياء عرفتهم وكشفت حالهم إلا امرأة من الملخيلة ما استطيع، قوية. Dia menyampaikan di sini dalam ayat Al-Quran tadi dijelaskan kalau bukan karena orang-orang laki-laki dari orang-orang yang beriman, begitu juga perempuan dari orang-orang yang beriman, tidak berada di tempat tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau mereka pindah akan mengazab daripada tempat tersebut. Dia mengatakan bukan hanya lelakinya daripada orang mulakhilah yang memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kaum wanitanya pun memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menceritakan daripada salah satu Syekh Abu Bakar bin Salim. Di zaman Syekh Abu Bakar bin Salim ketika itu semua orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kedudukannya, beliau Syekh Abu Bakar bin Salim mengetahui orang-orang tersebut. Tetapi Syekh Abu Bakar bin Salim ketika itu menyampaikan kecuali perempuan yang aku tidak mengetahui kedudukannya daripada keluarga Al-Mulakhilah. Jadi bukan hanya orang lakinya daripada mereka itu yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kaum wanitanya pun daripada keluarga Al-Mulakhilah pun juga ada di antara mereka yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahab ar-rashafat fihi an-nisa yubsamna atau yaqsimna kar-rijali. Bagaimana disampaikan di dalam Sahihur Rasyafat, bukan hanya orang-orang laki saja yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi perempuan-perempuan pun juga bisa membagikan daripada rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana kaum laki-laki. Yaqulun kam min qissah khair min lahiyah. Yani kam min imra'a khair min rajul. Disampaikan banyak orang-orang yang berambut panjang itu lebih baik daripada berjenggot panjang. Yang artinya apa? Orang perempuan itu ada di antara mereka yang lebih baik daripada kaum laki-laki. الحبيب علوي جاب الحسن له مسجد وكان ذا ورع وخوف يمشي من الفجير سكنوها ضواحي مدينة سيون إلى الجامع يقول أنا أخاف أن قدمي أو بغلتي تطأ أرض غيري وهو لا يريد، فهذا حرام، أنا ما أريد، وذاهب للصلاة. يفكر ماذا يعمل؟ يشتري المزارع كله من الفجير إلى الجامع
لأجل يمشي في أرضه ورعا خوفا من الله حتى لا تطأ القدم أرض غيره. Beliau menyampaikan bahwa Habib Alwi bin Abdullah ini memiliki anak bernama Hasan. حبيب الحسن بن علوي. Hasan bin Alwi. Hasan bin Alwi ini tinggalnya juga di kota Siwon, di daerah Fujair, di daerah pinggiran kota Siwon. Biasanya beliau itu sholat Jumat ataupun sholatnya di Masjid Jami. Beliau di sini karena beliau termasuk ahli wara, orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mau melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai berlebihan apa yang beliau lakukan? Beliau itu kalau jalan dari daerah Fujair sampai ke Masjid Jami itu jaraknya lumayan, entah dengan kakinya ataupun menunggangi kuda, dia ini takut kalau nanti dia lewat di satu tempat yang bukan tempat miliknya, yang mana mungkin nanti pemiliknya marah, mungkin aku tidak rela, aku tidak mau kalau Al-Habib ini jalan di tempatku ini. Maka apa yang dilakukan oleh Habib Hasan ini, membeli daripada jalanan tersebut supaya apa? Jalan yang dijalaninya ini benar-benar miliknya sendiri, bukan milik orang lain. Jadi takutnya sampai seperti itu. Dia tidak mengambil harta orang lain, hanya menjalan di jalan tempatnya orang lain. Dia tidak mau. Takutnya apa? Pemilik yang punya tempat ini tidak rela. Maka beliau pun membeli daripada tempat tersebut supaya dari daerah Fujair sampai ke Masjid Jami beliau melewati tempat-tempat miliknya beliau sendiri. وسكن وساد ملخيلة منطقة بور عرض الملخيلة كبيرة تنسب إليهم وجهات السليلة والفجير وسيئون. Yang mana juga di daerah-daerah Hadramut, di antaranya Bor dan juga ada Arub Khela, di situ tempatnya Al-Mulakhela, dan juga ada daerah Nyamas Solibiyah. Itu semua mereka itu juga tempat tinggal daripada keluarga Al-Mulakhela.